Renungan Harian Selasa 5 Agustus 2025. Keselamatan, Allah membebaskan nyawaku dari maut. Mazmur 49 ayat 1-21. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami saat membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami sungguh mengerti ya Tuhan tentang keselamatan dari Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kiranya damai dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Hari ini kita merenungkan kebenaran dari Mazmur 49. Sebuah mazmur hikmat yang penuh kuasa. Di dalamnya terdapat satu penegasan penting yang menyentuh inti iman kita. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku. Dia pasti akan menarik aku dari cengkraman dunia orang mati. Mazmur 49 ayat 16. Ayat ini menjadi pengakuan iman yang luar biasa di tengah dunia yang sering menilai keselamatan dari apa yang kelihatan. Harta, kekuasaan, jabatan, atau amal. Namun pemazmur justru menyatakan bahwa keselamatan tidak bisa dibeli. Ia adalah pemberian anugerah dari Allah yang membebaskan manusia dari maut dan membawa kepada hidup kekal. Mazmur ini dibuka dengan seruan yang ditujukan kepada semua bangsa, segala penduduk dunia tanpa kecuali. Dengarlah ini, hai segala bangsa, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, yang baik yang kaya maupun yang miskin. Mazmur 49 ayat 2-3. Ini menunjukkan bahwa pesan keselamatan bukan untuk kelompok tertentu, baik orang biasa maupun para penguasa. Semua akan mati. Tidak ada perbedaan kelas sosial di hadapan maut. Dan karena itu, semua membutuhkan Allah yang membebaskan. Pesan utama dari Mazmur 49 adalah kebebalan manusia yang mengandalkan kekayaan. Ada yang berpikir bahwa dengan menyumbang untuk rumah ibadah atau membantu orang miskin, mereka dapat menebus dosanya. Padahal kekayaan itu mungkin diperoleh dari keserakahan, penipuan, atau ketidakadilan. Mazmur ini dengan tegas berkata, tak seorang pun dapat membebaskan sesamanya atau memberikan tebusan kepada Allah untuk dia, karena terlalu mahal harga penebusan nyawanya. Mazmur 49 ayat 8-9. Keselamatan bukan transaksi ekonomi. Ia tidak bisa dibeli dengan emas, tidak bisa dicapai dengan reputasi, tidak bisa diwariskan oleh darah keturunan. Keselamatan adalah karya kasih Allah yang ditujukan kepada mereka yang percaya. Apa yang menjadi harapan pemazmur digenapi secara penuh dalam Yesus Kristus. Dia mati, dikuburkan, dan tampaknya telah dikalahkan maut. Tetapi pada hari ketiga, Allah membangkitkannya dari antara orang mati. Lukas 24 ayat 6-7. Yesus adalah bukti nyata bahwa Allah sanggup menarik manusia dari cengkraman maut. Melalui salib, hutang dosa manusia dilunasi. Dan melalui kebangkitan, Allah menunjukkan kuasanya yang menang atas kematian. Di dalam Kristus kita pun ditarik keluar
dari dunia orang mati menuju terang kehidupan kekal. Mazmur 49 juga merupakan teguran keras terhadap penyembahan berhala modern, menyembah harta dan kenikmatan dunia. Dalam Kolose 3 ayat 5, Rasul Paulus menyebut keserakahan sebagai penyembahan berhala karena menempatkan uang di atas Allah. Banyak orang menaruh rasa aman dalam tabungan, rumah, atau investasi mereka. Mereka mengejar hidup nyaman, tetapi lupa bahwa semua itu fana. Tanpa hidup yang benar dengan Allah, semua kekayaan akan lenyap dan tidak bisa menyelamatkan dari maut. Orang bisa saja tampak sukses secara duniawi, bahkan disanjung karena kebaikannya. Tetapi jika tidak percaya pada anugerah keselamatan, mereka tetap tinggal dalam kegelapan maut, tidak ditarik kepada terang Tuhan. Sebaliknya, penjahat kedua yang disalib tidak disanjung dunia, tetapi mengaku dosa mengharapkan anugerah dari Yesus. Maka ia ditarik dari dunia orang mati, masuk ke Firdaus. Mazmur 49 mengajak kita untuk hidup dalam hikmat Allah. Jangan tertipu oleh dunia. Jangan mengejar hal-hal yang fana. Hiduplah dengan mata yang tertuju kepada Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dalam Kolose 3 ayat 2, Rasul Paulus menasihatkan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hal ini berarti bahwa orang yang mencari kerajaan Allah adalah orang yang memusatkan pikiran dan orientasi hidup pada hal-hal yang dari atas, yaitu cara berpikir dalam terang kehendak Allah dan nilai-nilai kerajaannya. Orang yang berpikir seperti warga negara kerajaan Allah adalah mereka yang telah mematikan segala sesuatu yang duniawi, yakni hawa nafsu, keserakahan, dan dosa-dosa lama. Kolose 3 ayat 5. Mereka mengenakan manusia baru, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Manusia yang terus-menerus diperbaharui dalam pengetahuan, bukan menurut dunia, melainkan menurut gambar Allah Sang Pencipta. Kolose 3 ayat 10. Artinya, pola pikir, sikap, tindakan mereka ditransformasi oleh firman dan karya Roh Kudus, sehingga mereka hidup sesuai dengan kehendak dan karakter Allah sendiri. Hidup baru adalah hidup yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan hidup yang diarahkan untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Hidup baru berarti melepas sikap egois dan beralih kepada kasih yang aktif. Hidupnya tidak lagi berpikir, siapa yang saya tipu atau peras, tetapi berpikir, siapa yang saya bantu dan topang. Orang yang hidup dalam pembaruan tidak menggunakan kekayaannya semata-mata untuk diri sendiri atau kepentingan keluarganya, melainkan menggunakan berkat yang diterima untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup baru juga berarti tidak menimbun harta sebagai jaminan keselamatan diri. Sebab seperti yang ditegaskan oleh Yesus dalam Lukas 12 ayat 21, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya ulangi, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya, keselamatan jiwa tidak ditentukan oleh kekayaan yang dikumpulkan, melainkan oleh relasi yang benar dengan Allah dan kepedulian terhadap sesama.
Hari ini kita diajak untuk memeriksa hati. Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita menyandarkan keselamatan kita pada karya Kristus atau pada kekuatan diri sendiri? Mari kita renungkan. Apakah kita sedang mempercayakan hidup kita kepada kekayaan atau kepada Tuhan? Apakah kita hidup dalam hal-hal yang kekal atau hanya mengejar yang fana? Apakah kita bersandar pada anugerah atau masih berusaha membeli keselamatan? Marilah kita menyanyikan Mazmur 49 ayat 16. Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan melalui Yesus Kristus. Engkau membebaskan nyawa kami dari maut dan menarik kami kepada terang kehidupan. Ampuni kami jika selama ini kami menyandarkan diri pada kekuatan, kekayaan, dan nama besar. Arahkanlah hati kami hanya kepadamu. Ajari kami untuk hidup dalam hikmat-Mu dan percaya penuh pada kasih karunia. Dalam nama Yesus kami berserah. Amin.